Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada tutorial automata teori. Lanjutan daripada video sebelumnya mengenai chapter 2, chapter 2 itu finite automata, di mana di video sebelumnya sudah membahas mengenai gambaran informal dari finite automata, deterministic finite automata. Maka pada video kali ini kita akan lanjutkan dengan non-deterministic finite automata. Jadi di dalam non-deterministic finite automata ini ada cukup banyak pembahasan yang akan dibahas di dalam video ini. Dari mulai pandangan informal tentang NFA, definisi NFA, extending fungsi transisi, ya seperti halnya di DFA ada extending, perluasan fungsi transisi. Di NFA juga ada. Lalu bahasa NFA, ekivalen DFA dan NFA, ya. Lalu ada bad case tentang subset construction dan latihan. Ya. Kita masuk ke informal, view informal. Jadi seperti di DFA, NFA juga terdiri daripada himpunan yang berhingga, himpunan state yang berhingga, himpunan simbol input yang berhingga, state start, dan state penerima. Ya. Dan juga ada fungsi transisi yang dinyatakan dengan delta, seperti ini. Ya. Nah, di perbedaannya antara DFA dan NFA itu adalah di jenis deltanya. Ya. Di jenis deltanya, di mana perbedaan antara DFA dan NFA adalah dari fungsi transisinya, di mana NFA itu adalah fungsi yang berada pada suatu state jika dia menerima simbol input seperti layaknya DFA. Hanya perbedaannya adalah NFA dapat menghasilkan state yang lebih dari satu dan juga state zero. Ya. Berbeda dengan DFA, dia hanya menghasilkan satu state. Kalau di NFA itu bisa lebih dari satu state, bahkan state zero. Kita lihat saja contoh sebuah NFA. Nah, oke ya. Ini ada contoh ya, di mana NFA ini melakukan kerja, dia hanya menerima string 0 dan 1 dan berakhir dengan 0 dan 1. Jadi string yang diterima di dalam automaton ini ya, itu string yang 0 dan 1 dan akhirnya harus 0 dan 1. Akhirnya harus berupa 0, 1 gitu ya. Jadi di sini karena NFA, maka jika seperti kita lihat di sini, karena dia menerima input 0, maka dia bisa ke key 0, bisa ke key 1. Nah, sedangkan untuk menerima input 1 dia hanya key 0 saja. Ya, di key 1 dia hanya bisa menerima input, dan ini adalah state penerima. Ya. Jadi di sini ketika dia menerima input 0, maka dia akan menjalankan dua-duanya. Ya. Menjalankan dua-duanya, dan jika stuck maka dia mati. Ya. Nah, tapi yang berlanjut terus, kalau masih ada yang berlanjut terus, maka akan dilanjutkan. Ya, jadi kalau kita lihat ini, kita bisa melihat proses daripada
NFA ini sebagai berikut. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Q0, ya, Q0 dalam posisi ini, ya. Jadi Q0 di sini jika menerima input 0, maka dia bisa ke Q0, bisa juga ke Q1. Ya, kalau ke Q1 maka dia ke sini. Ya, satu ke sini. Jadi di sini contoh input yang dipergunakan adalah ini. Ya. 00, 1, 01. Jadi jika menerima input pertama 0, maka dia bisa ke Q0, bisa ke Q1. Ya. Bisa ke Q0, bisa ke Q1. Nah, ketika ke Q1, ketika menerima input selanjutnya, yaitu 0 juga, maka tidak ada input yang bisa dilakukan karena dia hanya Q1 ini hanya bisa menerima input 1, sedangkan di sini ada input 0, maka dia stuck. Ya, di sini stuck. Dalam artinya adalah mati. Nah, tapi masih ada treat yang lainnya, ya, yang kalau ini mati, maka yang ini dia masih ada. Ketika menerima input 0, lalu input yang kedua 0 lagi, ya, dia bisa ke sini, ke looping, atau juga ke sini. Ya, kalau ke Q0 lagi, maka dia kemari. Kalau ke Q1, maka dia kemari. Q1. Ya. Ketika berada di Q1, dia menerima input 1, maka dia akan ke Q2. Ya. Ketika di Q2, dia menerima input 0. Nah, input 0 tidak ada lagi di sini. Maka dia stuck juga. Die. Mati ya. Yang ini mati. Nah, ini masih ada. Ya. Nah, ini masih ada. Jadi 0. Ya. 0 lagi. Ya. Yang masih di Q0. Lalu terima 1. 1 masih di Q0 lagi. Yaitu yang ini. Ya kan. Lalu 0. 0 lagi berarti dia bisa ke Q0. Bisa ke Q1. Ya. Kalau ke Q0 berarti dia kemari. Kalau ke Q1 dia ke sini. Ketika Q1 menerima input 1, maka dia akan berakhir di Q2. Nah, sedangkan yang Q0 ini, ya, ketika menerima input 1, dia tetap di Q0. Ya, maka dia ini stuck juga, ya. Stuck juga, dan yang ini adalah dia sampai di state penerima. Ya, oke. Ya. Jadi, nah karena di sini ada treat yang sampai ke Q2, di mana Q2 itu adalah state penerima, maka string 00101 memenuhi bahasa ini, ya, dipahami oleh bahasa NFA ini. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kita akan mendefinisikan NFA itu dalam bentuk seperti layaknya di FA, yaitu A, key, di mana key ini adalah himpunan state, sigma himpunan simbol input, delta itu transisi, Q0 itu start, dan F itu adalah save, ya, save atau state akhir. Jadi transisi ini, ya, fungsi transisi bisa dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, jadi panah ini menunjukkan awal, ya, state awal Q0 ketika dia menerima input 0, maka dia bisa ke Q0 dan Q1, ya, jadi bisa dua state karena dia NFA. Ketika menerima input 1, maka dia ke Q0. Q1 jika menerima input 0, dia 0. Ya. Ketika Q1 menerima input 1, dia ke Q2. Q2 menerima input 0 dan 1 adalah 0. Nah, ini bintang ini menunjukkan di sini adalah state penerima. Oke. Paham ya?